Seorang remaja yang tengah membuat video terlibat aksi adu mulut dengan seorang pemotor di Jalan Jenderal Sudirman Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pemotor yang tersinggung bahkan melakukan penyerangan kepada remaja hingga mengeluarkan kata-kata cacian dengan nada mengancam. Aksi ini pun viral. Tak hanya itu, pemotor yang diketahui seorang pengemudi ojol nekat membanting sepeda korban yang disusul aksi korban yang merobohkan motor pelaku. Beruntung keributan berhasil dilerai ojol lainnya yang melintas. Polisi segera mengamankan pelaku ke Polsek Tanah Abang dan melakukan mediasi dengan korban yang didampingi orang tuanya. Kedua belah pihak pun sepakat berdamai. Meski demikian, polisi tetap memberikan teguran keras kepada pelaku karena telah menyerobot jalur khusus sepeda yang diduga menjadi pemicu keributan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Diduga tidak mendapatkan harta warisan, seorang anak di Karawang, Jawa Barat tega menggugat ibu kandungnya. Sengketa anak dan ibu kandung itu kini tengah bergulir di Pengadilan Negeri Karawang. Kusumayati tak henti-hentinya menangis sesaat akan menjalani sidang di Pengadilan Negeri Karawang, Jawa Barat. Ibu 3 anak asal Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat ini kini duduk menjadi seorang pesakitan atau terdakwa atas laporan anak kandungnya. Kasus bergulir usai sang anak melaporkan Kusumayati lantaran diduga tidak mendapatkan harta warisan dan perselisihan keluarga. Kendati telah beberapa kali mediasi, namun hanya menemui jalan buntu. Diduga karena sang anak meminta bagian yang dinilai sangat memberatkan. Yang pertama dia minta 500.000. Saya pun kalau keluar sampai keluar baju pun saya nggak ada uang segitu banyak. Akhirnya dia putus sampai sekarang itu uang 10 miliar, emas 50 kilo. Saya nggak kuat, Pak. Saya nggak punya, bukan nggak kuat. Saya dari dulu usaha sendiri sama suami saya. Setelah suami saya meninggal, saya kerja sendiri dengan kedua anak saya. Rencananya sidang kasus ibu dan anak kandung ini akan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Promosi judi online di media sosial, 5 selebgram ditangkap polisi daerah Banten. Sementara seorang pria nekat membobol mesin ATM di wilayah Yogyakarta setelah berhasil mengambil sendiri kartu ATM miliknya yang tertelan. Lima orang selebgram yang mempromosikan judi online di akun media sosial mereka ditangkap di Treskrimsus Polda Banten. Dari 5 pelaku yang ditangkap, 4 diantaranya masih berusia sekitar 18 hingga 19 tahun. Para pelaku ditangkap di wilayah Serang dan Cilegon. Mereka sudah mempromosikan judi online antara 4 bulan hingga 2 tahun. Jumlah bayaran yang mereka dapat bervariasi tergantung pengikut di akun media sosialnya. Pelaku mengaku uang yang didapatkan untuk gaya hidup sehari-hari. Tersangka yang diamankan 5 orang, ya perannya sebagai endorsement dan perekrut talent dalam endorsement. Bang, 500 itu dari tahun kapan? Jalan bulan kedua, ya, dari bulan Mei. Dalam 1 bulan terakhir, pihak kepolisian sudah menutup sebanyak 578 akun judi online. Namun polisi mengaku kesulitan untuk menangkap operator karena judi online dikendalikan dari luar negeri. Dari Serang, Banten, Mahisa Apriyadi, iNews melaporkan. Aksi perusakan dan pembobolan mesin ATM terjadi di Jalan Yos Cokro Aminoto, Yogyakarta terekam CCTV. Dengan dongkrak, pelaku berupaya membuka paksa mesin ATM. Namun pelaku yang tidak berhasil membongkar berangkas berisi uang di mesin ATM akhirnya memilih langsung melarikan diri sebelum aksinya terpergok. Berbekal bukti rekaman CCTV, aparat Reskrim Polresta Yogyakarta menangkap seorang pria berinisial AB warga Ngamen, Gunung Kidul. Kepada penyidik, pelaku mengaku berniat membobol mesin ATM berawal saat kartu ATM miliknya tertelan.
Niat jahatnya muncul setelah pria 24 tahun ini berhasil mengambil sendiri kartu ATM-nya. Tak hanya di satu lokasi, pelaku juga membobol mesin ATM depan Mall Jogjatronic di Jalan Brigjen Katamso. Awalnya pelaku akan mengambil uang di ATM BTN di Jogjatronic, tetapi kartu ATM-nya terkenal. Kemudian pelaku inisiatif untuk mengambil kartunya dengan cara merusak mesin ATM tersebut dan kemudian berhasil mengambil kartu ATM-nya. Hasil penangkapan, polisi menyita sejumlah barang bukti yakni pakaian serta tuas dongkrak yang digunakan saat beraksi. Pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews. Api berkobar melalap truk tangki BBM Pertamina di kilometer 179-180 ruas tol Ngawi Solo, Desa Dawu, Kecamatan Ngawi, Jawa Timur. Sempat terjadi ledakan sebelum akhirnya api menyala dan membakar truk serta belasan meter semak-semak di sekitar lokasi. Saat kejadian, truk tengah melaju dari arah Surabaya menuju Solo. Upaya pemadaman dilakukan hingga lebih dari 1 jam. Menurut warga, kebakaran truk diketahui saat terdengar 7 kali letusan disusul kobaran api yang cukup tinggi. Itu terbakar sudah berapa lama sejak meledaknya tadi kira-kira? 1 jaman lah. 1 jam. Belum sempat dipadamkan ya? Ini di mana posisinya, Mas? Di itu. Areal mana? Tol ya? Ya itu. Tol Ngawi. Tepatnya desa apa nih, Mas? Desa Dauan. Tol KM berapa, Mas? 1779. Setahu Anda tadi waktu ke sini kondisi truk gimana waktu itu, Mas? Meletus, Pak. Meletus. Berapa kali ledakan kira-kira perkiraannya? 7. Sampai Belum ada konfirmasi dari pihak terkait atas kejadian ini. Sementara terjadi kemacetan panjang selama proses pemadaman akibat ruas tol 2 arah di sekitar TKP ditutup total. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Api dengan cepat melalap 4 rumah kontrakan di Jalan Raja Wali 5, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Petugas segera berusaha melokalisir api agar tidak merembet ke bangunan lain. Seorang penghuni yang melihat rumahnya hangus terbakar tak kuasa menahan isak tangis dan hanya bisa pasrah. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik dari mesin pendingin ruangan di salah satu rumah warga. Api baru bisa dipadamkan setelah mengamuk selama 1 jam dan petugas mengerahkan 14 unit mobil pemadam. Dari sikring itu tadi nyala, Pak. Berarti dari sikring, berarti dari konsleting listrik. Langsung percikan api atau gimana? Api langsung dapat itu tadi aku juga ada melihat. Oh, berapa rumah ini yang kena? Ada 4. Itu kontrakan apa rumah sendiri? Kontrakan permanen. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk menabrak 4 sepeda motor di Cianjur, Jawa Barat. Diduga truk mengalami kerusakan rem hingga hilang kendali. Kamera CCTV sebuah rumah makan merekam saat terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jalan Dr. Muwardi, Kelurahan Sayang, Cianjur, Jawa Barat. Kejadian tersebut diduga akibat truk yang melaju dari arah Puncak menuju Bandung itu mengalami remblong. Seketika truk menabrak sebanyak 4 pengendara sepeda motor yang berada di depannya. Dari depan, mobil yang satunya Bovino berhenti, keduanya motor 2, yang tiganya mobil truk menabrak motor yang 2 itu. Gitu aja. Emang itu waktu kejadian kondisi jalan lagi ramai, Pak? Lagi ramai. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Sementara semua korban luka ditangani tim medis. Ratusan orang tua siswa berunjuk rasa di depan SMA Negeri 4 Kota Depok, Jawa Barat. Protes sistem PPDB yang dinilai tidak adil. Sementara di Bandung, Jawa Barat, puluhan siswa didiskualifikasi usai kedapatan menggunakan kartu keluarga palsu untuk mendaftar sekolah. Kalau bicara zonasi, itu adu daripada jarak, betul.
Ratusan orang tua siswa bersama kelompok relawan Dewan Kesehatan Rakyat DKR menggelar aksi Long March menuju SMAN 4 Depok. Massa yang didominasi emak-emak ini berunjuk rasa terkait sengkarut permasalahan proses penerimaan peserta didik baru PPDB. Mereka juga mempertanyakan sistem PPDB yang amburadul setiap tahun, serta meminta usut tuntas dugaan mafia PPDB SMA SMK. Aksi saling dorong terjadi antara emak-emak pengunjuk rasa dengan petugas yang berjaga. Massa memaksa masuk ke sekolah untuk bertemu dengan pihak SMA Negeri 4 Kota Depok. Sementara koordinator aksi menyatakan sejatinya sekolah negeri adalah sekolah yang disubsidi pemerintah dan telah diatur dalam konstitusi. Dikaitkan dengan kedekatan rumah, tapi faktanya ada yang dekat dengan sekolah juga nggak bisa. Nah, yang paling miris adalah jalur fakir miskin atau jalur afirmasi, jalur KETM. Harusnya kan mereka itu diadunya dengan adu kemiskinan gitu loh, bukan kok ujung-ujungnya tetap jarak. Sementara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mendiskualifikasi peserta didik baru yang terindikasi memalsukan dokumen kartu keluarga yang tidak sesuai dengan domisili. Ada 94 calon siswa baru yang kedapatan menggunakan KK palsu saat mendaftar di SMA 3 dan SMA 5 Bandung. Hal ini diketahui saat proses verifikasi dan validasi oleh pihak sekolah. Sementara Pemprov Jawa Barat akan menindaklanjuti dan mengevaluasi penuh soal adanya. Puluhan siswa SD dilarikan ke sejumlah layanan kesehatan di Sindangkerta, Bandung Barat, Jawa Barat. Mereka diduga keracunan setelah mengkonsumsi nasi kotak saat pembagian raport. Puluhan siswa sekolah dasar di Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat diduga keracunan hingga harus ditangani tim medis. Mereka mengeluh mual, sakit pencernaan perut hingga buang air besar. Sebagian besar pasien harus diberikan cairan infus untuk mencegah dehidrasi. Hingga Rabu sore, petugas mencatat 93 orang yang mengalami keracunan, mayoritas diantaranya siswa SD Gandasari. Dari hasil penyelidikan polisi, para korban keracunan diduga setelah mengkonsumsi nasi kotak yang disediakan pihak sekolah saat acara pembagian raport. Yang pada hari Senin kegiatan kenaikan kelas dan perpisahan yang selesai makan nasi kotak, yaitu ayam goreng, chicken, dan nasi. Saat ini sebagian korban sudah pulang ke rumah, namun 10 orang dirujuk ke RSUD Cililin karena daya tampung puskesmas terbatas. Sementara polisi telah mengambil sampel makanan untuk dikirimkan. Pemirsa, minyak kemasan bersubsidi minyak kita mulai sulit didapat di sejumlah pasar tradisional di Jakarta. Kondisi itu menambah keluhan masyarakat di tengah tingginya harga bahan pangan saat ini. Minyak kemasan bersubsidi langka di sejumlah pasar tradisional di Jakarta. Di Pasar Rawasari Cempaka Putih, Jakarta Pusat, meski masih ditemukan keberadaan minyak kita dalam kemasan, namun persediaan di lapak para pedagang ternyata sangat terbatas. Sejumlah konsumen mengaku cukup kesulitan mendapatkan minyak kemasan bersubsidi itu. Jikalau ada, harganya lebih mahal dari harga eceran tertinggi Rp14.000 menjadi Rp15.500 per liter. Pedagang mengaku menawarkan harga lebih mahal karena harga di tingkat penyalur juga lebih mahal dan pembeliannya dibatasi. Juga pembeliannya kalau misalnya kayak pengambilan 20 dus itu dia palingan nanti bisa datangnya cuma 5 dus. Pengambilan 10 dus misalnya palingan datangnya cuma 1 atau 2. Langkanya minyak kita menambah keluhan warga di tengah melonjaknya harga sejumlah bahan pokok. Warga pun berharap pemerintah turun tangan menstabilkan harga. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pasca penutupan tempat pengelolaan sampah terpadu TPST Piungan, tumpukan sampah di sepanjang Jalan Protokol Kota Yogyakarta makin memprihatinkan. TPST Piungan pun terpaksa dibuka secara terbatas untuk menampung sampah yang diperkirakan mencapai 5.000 ton.
Sampah menggunung di depo pembuangan sampah maupun jalanan protokol kota Yogyakarta hingga viral. Bahkan volume timbunan sampah makin hari ternyata semakin memprihatinkan. Pemerintah kota Yogyakarta berdalih hal ini buntut penutupan permanen tempat pengelolaan sampah terpadu TPST Piungan awal Mei 2024. Sebagai langkah darurat, Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta terpaksa membuka terbatas TPST Piungan untuk menampung timbunan sampah kota Yogyakarta yang diperkirakan mencapai 5.000 ton. Pihak Pemprov berharap Pemkot Jogja bisa serius menangani masalah sampah dan diharap bisa tuntas pada awal Juli 2024. Desentralisasi sampah itu kan harus ada langkah darurat. Lalu ada jangka pendek. Ada jangka menengah dan jangka panjang. Misalnya tentang bagaimana mengolah hulu hilir, bagaimana memilah sampah. Kalau sekarang saya akan taruh di jangka menengah, itu karena jangka pendeknya di depan mata. Secara bertahap, Pemda DIY juga memberikan pendampingan kepada kabupaten dan kota dalam hal pengelolaan dan penataan sampah. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Akibat kelelahan, seorang jemaah haji pingsan setibanya di asrama haji Sukolilo, Surabaya. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, jemaah haji tertua berumur 98 tahun tiba di tanah air dengan selamat. Petugas mengevakuasi seorang jemaah haji Debarkasi Surabaya, Kloter 12 yang pingsan saat tiba di asrama haji Sukolilo, Surabaya. Jemaah haji lansia bernama Juhari ini tiba-tiba kondisi kesehatannya menurun dan harus segera dibawa ke rumah sakit haji. Diduga ia kelelahan usai perjalanan pulang dari Tanah Suci. Sementara dari data petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Surabaya, sebanyak 13 jemaah haji yang sakit dalam perjalanan pulang terpaksa diturunkan di Bandara Kuala Namu, Medan. Saat dilarikan ke rumah sakit karena memang mengalami gangguan kesehatan yang oleh penilaian petugas kesehatan dan juga oleh tim dari dinas kesehatan dan rumah sakit harus dirujuk ke rumah sakit. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, petugas mengevakuasi Nenek Renuside Lauma, 98 tahun, dan 6 jemaah haji lainnya ke Poliklinik Asrama Haji Sudiang. Mereka kelelahan setelah menempuh perjalanan 11 jam dari Madinah ke tanah air. Nenek Renuside Lauma merupakan jemaah haji tertua dari Debarkasi Makassar yang berjumlah 16.644 orang. Rencananya Nenek Renuside Lauma akan dijemput keluarga setelah mendapatkan penanganan medis untuk pemulihan. Tim Liputan iNews melaporkan. Outfit warna-warni cerah mencolok menjadi ciri khas jemaah haji asal Sulawesi Selatan sepulang dari Tanah Suci. Gaya unik juga diperlihatkan jemaah haji Kloter 3 Debarkasi Palembang yang merupakan warga keturunan Bugis. Satu persatu para jemaah haji perempuan turun dari bus dengan pakaian unik khas Bugis dengan warna-warni cerah mencolok di Asrama Haji Sudiang, Biringkanaya, Makassar. Sementara jemaah pria mengenakan jubah ala Raja Salman dengan gamis panjang dan penutup kepala khas Arab. Momen ini bukan hal baru bagi warga Sulawesi Selatan bagi yang baru saja menunaikan ibadah haji yang konon sudah dilakukan sejak dulu. Diketahui status haji di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan memiliki tempat tersendiri di lingkungan masyarakat sekitar. Mereka pun mesti memoles penampilan lantaran telah memiliki gelar baru yang dianggap sangat istimewa. Oh, rata-rata dari Makassar. Makassar ya, Saya Bu. sendiri dari Bekasi. Oh, Bekasi ya, Bu. Sehat ini, Bu. Alhamdulillah sehat. Banyak mas-masnya, Bu. Nah, ini mah Mas Jakarta, Mas Dubai. Oh, iya, siap. Bagaimana pelayanan di sana? Pelayanannya gimana, Bu? Alhamdulillah baik. Sangat baik. Dari petugas, dari persedia konsumsi, semuanya. Gaya unik pakaian jemaah haji juga terlihat di Debarkasi Palembang Kloter 3 saat tiba di asrama haji. Seluruh jemaah haji perempuan keturunan Bugis mengenakan pakaian adat Bugis dengan perhiasan yang disebut baju lompo KB. Sementara jemaah haji laki-laki memakai jubah ala Sultan Arab. Kemenak Sumsel pun menghargai tradisi ini sebagai kearifan lokal yang dipakai saat debarkasi. Tim Liputan iNews melaporkan.
Diterjang hujan dan angin kencang, sebuah pohon tumbang dan menimpa mobil hingga ringsek di depan Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Lintasan News Siang hari ini. Saya Deswita Bionda undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mobil ini rusak pada bagian atapnya akibat tertimpa dahan pohon di depan Stasiun Gambir, Jakarta Pusat Selasa petang. Mobil ini awalnya tengah melaju, tiba-tiba sebuah batang pohon berdiameter besar patah hingga membuat bodi terutama bagian atas ringsek serta kaca depan nyaris pecah. Beruntung pengemudi bisa selamat dari kejadian ini. Diduga dahan pohon patah karena dihantam hujan yang deras dan hembusan angin kencang. Petugas yang datang segera mengevakuasi batang pohon dari atas mobil. Selain mengakibatkan mobil rusak berat, patahnya dahan pohon juga sempat mengganggu akses kendaraan yang akan masuk ke Stasiun Gambir lantaran kabel udara ikut tertimpa hingga menyeret ke aspal jalan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.